Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga di tengah pandemik ini kabar kalian senantiasa selalu baik. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mandatory quarantine atau karantina wajib yang diberlakukan bagi tiap orang yang hendak masuk ke negara Kanada. Nah, di sini saya akan membagikan tips-tips penting yang dimana akan sangat membantu kalian saat kalian baru pertama kali datang dan hendak melakukan proses karantina ini. Jadi, untuk kalian yang akan datang, perhatikan tips ini karena tips ini akan sangat membantu. You don't have to learn it in a hard way like what I did. So yeah, let's get started. Tips yang pertama, memilih tempat quarantine. Untuk detail tempat yang dapat digunakan untuk karantina, kalian bisa cek langsung ke website Imigrasi Kanada. Di sana terdapat info yang lengkap sekali seperti kriteria tempat apa yang dapat kalian pakai atau kalian gunakan sebagai tempat karantina kalian. Untuk saya sendiri, saya personally menggunakan Airbnb, memilih flat atau studio apartment karena menurut saya ini sangat membantu di dalam cutting cost kalian ya. Saya akan jelaskan lebih lanjut nanti di akhir video. Yang kedua, aplikasi ArriveCan. Aplikasi ini memang diwajibkan oleh pemerintah Kanada untuk kalian gunakan di smartphone kalian. Seperti ini aplikasinya. Sebelum kalian datang, sebelum kalian terbang ke Kanada, kalian akan diminta untuk diisi data diri. Data diri tersebut termasuk dari pasport, tempat di mana kalian akan quarantine plan kalian, pesawat yang kalian gunakan. Jadi kalian akan diminta data selengkap-lengkapnya, termasuk nomor telepon yang available, yang bisa dikontak oleh pemerintah Kanada nanti. Di saat kalian menjalankan program karantina nanti, kalian akan diminta untuk memberikan laporan tentang bagaimana kesehatan kalian setiap harinya. Jadi, aplikasi ini akan menjadi companion kalian selama 2 minggu ke depan proses karantina. Pada saat kalian baru tiba, kalian akan diminta untuk melakukan pre-arrival PCR test. Setelah kalian melakukan tes tersebut, kalian tidak bisa langsung pergi ke tempat karantina kalian, tapi kalian akan diarahkan menuju ke hotel di mana hotel tersebut sudah ditunjuk oleh pemerintah Kanada. Kalian harus tinggal di hotel tersebut sambil menunggu hasil daripada tes PCR. Hasil tes PCR tersebut bisa keluar up to 3 days dan ini tentunya merupakan biaya tambahan. Biaya daripada hotel tersebut untuk stay kalian selama 3 hari saja kalian akan dikenakan 2.000 Canadian dollar, which is it's very expensive. Jadi ini merupakan biaya yang cukup besar. Beruntung kemarin pada saat saya datang, walaupun peraturan ini sudah berlaku, tapi belum siap untuk dijalankan. Jadi saya tidak perlu untuk menunggu di hotel yang ditunjuk oleh pemerintah Kanada, tetapi saya bisa langsung pergi ke tempat karantina yang sudah saya sewa ini melalui Airbnb. Yang keempat, yaitu memilih ketersediaan transportasi. Saya tidak tahu secara detailnya transportasi yang boleh digunakan dari hotel pada saat kalian menunggu PCR test tersebut ke tempat karantina kalian. Untuk kasus saya, kampus saya menyediakan transportasi ke tempat karantina. Saya tidak tahu pastinya, tapi kalian bisa coba cek. Karena saya coba cek di website Imigrasi Kanada, saya nggak menemukan detail untuk transportasi yang boleh dipakai itu. Yang kelima, bagaimana proses menjalankan karantina tersebut seperti membeli makanan ataupun grocery stores. Nah, ini yang saya mau jelaskan. Kenapa saya lebih memilih menyewa flat atau studio apartment dibandingkan menyewa di hotel. Pertama, selain daripada fasilitas yang lebih lengkap daripada di hotel, juga biaya yang lebih murah. This is the catch. Di apartemen ini, kalian tersedia berbagai macam fasilitas yang tidak bisa kalian dapatkan di hotel. Contohnya seperti fridge, kitchen tools, microwave, toaster, coffee maker, washing machine, dryer, everything, even iron board, everything is provided. Kalau di hotel, kalian harus membeli makanan di hotel. Kalau di sini kalian bisa masak sendiri yang dimana biayanya jauh lebih murah dibandingkan kalian beli makanan siap saji ya. There are a few application that you can use kayak GrabFood atau GoFood gitu ya. I never use this application, but there are some application which I know. Contohnya seperti Skip the Dishes, Uber Eats. Nah, itu aja sih yang saya tahu. Tapi saya nggak pernah pakai karena saya tahu kalau pakai aplikasi ini pasti jatuhnya lebih mahal. Di sini saya masak sendiri. Untuk grocery store saya menggunakan aplikasi online yaitu Corner Shop. Jadi aplikasi ini kalian bisa belanja ke supermarket terdekat yang ada di tempat kalian. Ya seperti belanja groceries kebanyakan diantar oleh mereka ke tempat kita. Tentunya jauh lebih murah dan kalian bisa save a lot of money. Yang keenam, apa saja yang perlu kalian bawa? Nah ini tips yang penting banget karena saya udah
udah jalanin, jadi saya mengerti apa saja yang perlu kalian bawa dan kalian nggak perlu melakukan kesalahan seperti yang saya lakukan. Yang pertama yang perlu kalian bawa, credit card. Ini sangat penting banget karena semua transaksi di sini kebanyakan menggunakan credit card. Seperti kalian mau order misalnya makanan online atau kalian mau belanja grocery stores online, semua pembayaran dilakukan menggunakan credit card. Perlu kalian ingat, sebelum kalian berangkat, pastikan kalian menelpon ke bank daripada credit card kalian untuk memberitahu lebih awal kalau kalian akan menggunakan credit card tersebut di luar negeri. Jadi nanti credit card kalian tidak di-decline atau di-block pada saat kalian melakukan transaksi di luar negeri. Yang kedua, barang yang perlu kalian bawa, body lotion. Khususnya untuk kalian yang datang fall atau winter sam, di sini udaranya humidity-nya itu nggak selembab di negara tropis ya, atau kayak di Indonesia. Di sini tuh kering banget. Bahkan sampai sekarang aja, walaupun saya udah pakai body butter, tangan saya tuh masih kering banget, gampang pecah-pecah karena humidity-nya tuh di sini. Yang ketiga, universal travel adapter and power cord extension. Ini penting banget buat kalian yang membawa perlengkapan elektronik ya. Saya akan coba kasih contoh seperti apa plug yang dipakai di sini ya. I'll show you the picture somewhere in this video so you'll know. Yang terakhir, yang menurut saya kalian perlu bawa dari Indonesia, persediaan makanan. Seperti yang saya sampaikan, saya memang sudah plan untuk masak di apartemen ini. Jadi saya bawa rice cooker mini, beras, lalu makanan-makanan kaleng. Tapi kalian perlu ingat, kalau kalian bawa makanan kaleng, contohnya seperti cornet, dairy food product, itu kalian nggak boleh bawa karena I don't know why, but you can, okay? You can bring it into Canada. Jadi kalau kalian mau bawa, mungkin kalian bawa kayak contohnya tuh mie instan ataupun makanan kaleng lainnya seperti sardine or tuna, tapi yang mengandung beef atau dairy food product, no. Juga satu hal yang perlu kalian ingat pada saat kalian nanti baru tiba di Kanada dan kalian akan baggage claim atau kalian melaporkan barang bawaan apa saja yang kalian bawa, kalian harus isi form tersebut sebenar-benarnya, sejelas-jelasnya, sejujur-jujurnya. Nanti akan ada pemeriksaan kedua yang dimana semua baggage bawaan kalian itu dibongkar, dibuka semua. Pada saat kalian sudah selesai mengisi baggage claim yang pertama, kalian akan diberikan paper. Pada saat pemeriksaan kedua, paper itu kalian submit to the officer, and then the officer will check baggage claim kalian itu sesuai dengan yang kalian bawa atau tidak. Kalau seandainya ternyata di koper kalian ada satu barang yang kalian tidak laporkan, yang seharusnya kalian laporkan, kalian akan kena denda, dan dendanya mahal sekali. Dan saya lihat beberapa orang di situ pun ada yang diminta untuk membayar karena mereka tidak mengisi baggage claim dengan benar. Pada saat kalian sudah selesai melakukan proses karantina, kalian akan tetap diwajibkan untuk kembali melakukan tes PCR untuk memastikan kalau kalian bebas dari corona di tempat tes terdekat yang ada di daerah kalian. Nah, nanti pada saat kalian sudah tes, kalian akan diberikan selebaran seperti ini yang berisi